Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risiko Nanah dengan NPM 257821110. Jadi di sini saya akan melakukan video hands on ya pada mata kuliah sistem operasi, yaitu yang dimana berisi 1 dengan 9 ini ya. Nah, yang pertama itu ada mengapa pemahaman sistem operasi sangat krusial bagi seorang arsitek sistem. Nah, jadi sistem operasi itu sangat-sangat penting bagi seorang arsitek sistem karena sistem operasi itu yang mengatur atau memanage ya, mengatur atau memanage sebuah power supply atau sumber daya seperti prosesor, memori penyimpanan dan perangkat lainnya atau perangkat-perangkat keras ya. Nah, dengan arsitektur memahami sistem operasi ya, itu program atau sistem akan berjalan secara efisien atau stabil ya, agar aman untuk kebutuhan pengguna atau usernya yang menggunakan sistem operasi tersebut. Makanya sistem operasi itu sangat penting lah bagi penggunanya untuk melakukan menjalankan sebuah sistem ya. Nah, untuk agar kita mengetahui sistem operasi, nah itu dapat kita lihat pada setting, yaitu tentang komputer atau laptop kita masing-masing. Seperti, nah di sini di komputer saya itu terdapat RAM ya atau random access memory, itu ada 8 GB, lalu prosesor menggunakan Intel Core i5 ya. Lalu dengan graphic cardnya ya yang lumayan cukup kecil ya, lalu dengan storage 238 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu cara menentukan spesifik hardware RAM, CPU, storage, dan beban kerja lainnya ya. Untuk menentukan sebuah hardware atau storage ya, itu dilakukan untuk melihat beban kerja yang kita bakal lakukan. Seperti kita ingin membuka banyak tab ya, seperti ini, itu kan menggunakan butuh tab dan menggunakan random access memory yang cukup besar kalau kita menggunakan aplikasi yang banyak atau yang cukup berat ya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui RAM ya. Begitu juga dengan CPU. CPU itu agar dapat melihat kapasitasnya gitu. Kapasitas prosesor kita berjalan nih sanggup apa seperti itu. Untuk storage ya, kenapa kita harus dapat menentukan spesifikasi storage, karena aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu menggunakan dia akan membutuhkan storage atau penyimpanan yang ada cukup masing-masing gitu ya. Misalnya kalau kita hanya 238 tetapi aplikasinya 500 ya, itu tidak akan cukup dengan storage kita seperti itu. Untuk melihat storage ya, kita dapat melihat pada task manager. Seperti ini, kita buka task manager. Nah, di sini kita dapat melihat atau apa ya? memanage aplikasi yang kita gunakan ya, untuk memori, CPU, terus GPU-nya juga. Ini misalnya dapat kita matikan ya, untuk misalnya kita akan mematikan Figma agent ya. Itu kita bisa end task agar tidak menggunakan memori atau software atau prosesor yang kita gunakan seperti itu. Nih. Nah, di sini bisa kita lihat memori yang 8 GB, lalu CPU, lalu disknya atau apa? Memorinya ya, seperti itu. Nah, ini untuk memanage program-program kita yang kita pakai untuk saat bekerja seperti itu. Nah, terus di sini ada namanya yang ketiga, itu ada instalasi OS. Nah, instalasi OS ini itu ada dua. Itu
Windows atau distro Linux ya. Jadi untuk instalasi OS eh, itu sangat penting ya sebelum kita menggunakan sebuah sistem untuk bekerja, karena eh, semua laptop itu pasti menggunakan yang namanya sistem operasi ya, atau iOS ya, operating system. Nah, yang paling umum ya di dalam sebuah komputer atau PC itu yang umum digunakan itu ada Windows atau distro Linux. Nah, Windows ini ada beberapa macam, ada Windows 11, Windows 10 dan lain sebagainya. Dan Linux juga, Linux itu terdapat banyak jenisnya. Itu ada Ubuntu, ada Mint, ada ada Debian dan lain sebagainya. Nah, di dalam handset ini saya akan melakukan sedikit penginstalan Linux ya pada iOS Ubuntu yang jenisnya pada iOS Linux yang jenisnya Ubuntu, yang cukup umum juga digunakan pada distribusi dan lain sebagainya. Nah, di sini, nah untuk penginstalan iOS di sini kita pertama-tama menggunakan VirtualBox ya. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan menggunakan VirtualBox. Nah, ini kita open. Ya, yang pertama kita masuk ke VirtualBox dulu, lalu kita pencet new yang ada di atas ini, yang ada di top bottom ya. Itu ada open, ada new ya. New, kita buat new dulu. Nah, untuk virtual machine-nya kita akan bisa kita beri nama apa saja. Misalnya kita akan memberi nama eh, namanya bikin Ubuntu, Linux Ubuntu adalah lain sebagainya. Nah, ini kayak akan buat Linux Ubuntu gitu ya, nama operating sistemnya Linux Ubuntu ya. Nah, di sini kita masuk ke ISO image. Nah, ISO image ini kita ke another ya, lalu kita sudah download ya. Yang pastinya kita sebelum membuat ini kita sudah download terlebih dahulu. Beruntung saya di sini sudah download ya iOS Ubuntu-nya. Langsung kita masukkan saja. Nah, seperti itu. Langsung kita next. Nah, di next ini kita akan bisa memberi username di user kita nanti. Ketika kita mau masuk Linux, saya kita bisa ngasih username-nya apa gitu. Misalnya di sini saya akan ngasih username-nya Linux itu bagus. Nah, oke. Okay. Selanjutnya kita beri password, misalnya Linux ya 123 titik. Nah, Linux 123 titik. Nah, sudah berhasil. Setelah kita memberi password dan user ya. Kenapa sih harus diberi password? Karena baiknya sebuah iOS ya, atau sistem operasi atau operating system itu baiknya menggunakan sebuah kata sandi agar apa? Agar lebih aman ya. Selanjutnya kita next ya. Nah, di sini kita melihat bisa mengatur spesifikasi hardware kita ya. Karena ini di VirtualBox ya. Selanjutnya, nah di sini ada rangkuman yang telah kita buat tadi. Di sini ada username-nya itu Linux itu bagus ya. Lalu base memorinya itu 2 GB ya, prosesor 1 dan hard disk size-nya 25 GB. Kita finish. Nah, di sini langsung kita generate ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini bisa langsung kita perbesar saja. Nah, tunggu bentar, dia emang agak cukup memakan waktu yang lama ya. Jadi kita harus sedikit sabar ya. Tunggu sebentar.
Kita tunggu dulu ya. Ya mungkin ini memakan waktu sekitar 5 sampai 10 menit maybe ya untuk login ke Ubuntu-nya terlebih dahulu. Sabar. Kita harus nunggu terlebih dahulu ya sebentar. Tunggu dulu sebentar. Memang agak lama kalau dia dalam VirtualBox ini. Karena ya Ubuntu ini termasuk jenis Linux yang cukup berat juga seperti itu. Karena ya sebenarnya masih banyak Linux Linux yang lebih enteng, tapi Ubuntu ini dia lebih ke umum aja gitu. Dan mungkin ntar coba saya buka yang ini ya. Ntar kita lihat mana yang lebih dulu ya. Ntar mungkin kita skip dulu ya. Ini sedikit lagi sebenarnya. Mungkin saya akan tunjukkan sebagai gambar saja karena kalau kita langsung bukanya seperti ini dia agak cukup lama ya. Nah, ntar. Nah, sebenarnya kalau untuk selanjutnya ya di dalam setelah kita menginstal semuanya ya, setelah kita membuat menambahkan filenya dan segala macam dan sebagainya. Nah, setelah kita finish itu ada eh, instalasi selanjutnya di dalam Linuxnya karena
dia akan mendownload fitur-fitur terlebih dahulu atau tampilan yang bakal kita gunakan pada sistemnya. Nah, terus di dalam penginstalan fitur-fiturnya juga itu membutuhkan waktu yang cukup lama lah ya. Bisa terhitung 2 sampai 4 jam kalau untuk penginstalan Linux Ubuntu sendiri. Nah, tapi setelah ini ya, setelah penginstalan, nah ini bentuk setelah kita penginstalan melewati penginstalan ini ya. Setelah kita melewati penginstalan ini ya yang di dalam Ubuntu ya. Nah, di sini kita baru bisa menggunakan Ubuntunya, fitur-fitur Ubuntunya. Nah, di sini saya sudah membuat uh, sebelumnya ya. Di sini kita masuk dulu. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi ya, di dalam Linux ini, dalam Ubuntu ini kita akan masukkan passwordnya agar kita bisa masuk. Itu salah satu keamanan yang disediakan pada Linux ya. Nah, di sini kita akan masuk ya. Oke, kita tunggu sebentar. Gak lama juga ya guys ya. Kita berhentikan dulu. Sebentar kita bakal lihat isi Ubuntunya ya. Kita bakal lihat agak lama juga sebenarnya untuk masuk ke Linux-nya. Sebentar. Ini agak lama kalau untuk membukanya sendiri saja. Karena emang di prosesor laptop saya juga kurang memadai ya. Bentar, nyebutingnya terlebih dahulu ya. Ini booting pada uh, iOS Ubuntu ya. Sabar, dia agak cukup berat ya. Mungkin kita hapus dulu tab-tabnya ya agar tidak keberatan ya. Ini kita hapus saja boleh. Jalan emang bootingnya agak lama terus masuknya juga cukup lama ya. Masuk Kurniawan 7. Oke.
Oke, kita lanjut aja ya. Nanti kalau di akhir video saya akan tunjukkan jika itu berhasil ya. Nah, kurang lebih saya akan spoiler ya. Kurang lebih itu bentukan Ubuntu ya, yang pada VirtualBox itu ada seperti ini. Ini di sisi kanan bottom itu ada Firefox ya. Di sini kita juga bisa searching. Nah, di sini ada home dan lain sebagainya. Di sini ada command prompt ya. Common 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 prompt ya, command prompt atau CMD ya. Command prompt sih, sorry. Ya, command prompt, sorry. Isu. Nah, di kita lanjut aja ke selanjutnya ya. Nah, di selanjutnya ini ada perbedaan implementasi antara full incremental dan differential backup. Nah, jadi di dalam pembackupan sebuah file atau komputer ya, yaitu ada tiga. Yaitu yang pertama ada full backup, ada incremental backup, terus ada yang namanya differential backup. Nah, yang pertama itu ada full backup. Full backup itu mencadangkan keseluruhannya. Uh, jadi sebenarnya cara ini cara yang paling aman ya untuk membackup sebuah file ya, tapi dia membutuhkan waktu dan penyimpanan yang cukup besar. Setelah itu ada yang namanya incremental backup. Nah, incremental backup ini hanya kita membackup data-data yang terakhir saja. Nah, proses ini sebenarnya lebih cepat dan hemat penyimpanan, namun dia eh, dia agak sedikit kekurangan jika ada kesalahan gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada differential backup. Nah, differential backup ini mencadangkan semua data yang berubah sejak akhir ya. Sebenarnya tidak ada bedanya untuk incremental backup dan differential backup ya. Namun di dalam differential backup ini ukurannya lebih besar daripada incremental ya. Tetapi proses pemulihannya dia yang cukup mudah karena dia membutuhkan full backup dan differential backup yang terbaru. Nah, kalau incremental tadi yang cukup susah, nah differential ini yang cukup mudah seperti itu. Itu perbedaan antara full backup, incremental backup, dan differential backup. Nah, selanjutnya itu ada nomor 5 ada pengalaman melakukan restore data saat terjadi kegagalan sistem untuk memastikan high availability. Nah, jadi di sini eh, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan atau sistem operasi itu pasti ada yang namanya kegagalan sistem atau error ya. Nah, di dalam Linux kita dapat memastikan availability itu tetap aman ya, menggunakan eh, restore ya. Nah, pada VirtualBox ya, agar kita tetap aman, kita dapat menggunakan snapshot. Snapshot ya. Yang pertama itu ada seperti ini tampilannya. Nah, untuk menampilkan snapshot, di sini kita akan klik kanan ya, lalu tag. Nah, di sini untuk pengambilan tag kita yang terakhir ya, kita ambil. Nah, di sini kita beri nama terakhir Ubuntu itu ya. Di sini kita oke. Nah, di sini ketika kita ingin merestore atau kembali ke sebelumnya, nah di ini kita loading terlebih dahulu, kita akan tinggal pencet restore saja. Oh sorry, karena lagi dipakai ya. Nah, ternyata sudah selesai. Nah, ini bentuk tampilan eh, akhir pada Linux Ubuntu ya. Yang dimana di sini ada Firefox, ya, lalu di sini ada files, sorry bukan command prompt ternyata. Di sini ada home, ya. Nah, lalu di sini ada kita bisa searching, ada kalkulator, setting, terus dan terminal ya, dan lain sebagainya seperti itu. Kita close, itu sudah berhasil, kita save dulu. Nah, sudah. Nah, di sini ketika kita ingin
restore kembali lagi ya, sorry, kembali lagi ke nomor 5 ya. Di sini kita restore. Nah, kita akan kembali ke sebelumnya ya, seperti itu untuk pengalaman pada menggunakan snapshot VirtualBox ya. Selanjutnya itu ada pengelolaan akun, root administrator dan standar user. Nah, untuk root administrator atau user, nah apa bedanya administrator dan user? Nah, kalau untuk root atau administrator, nah dia tuh yang dapat memiliki hak akses untuk mengolah sistem seperti menginstal, aplikasi atau mengubah konfigurasi atau membuat atau menghapus. Nah, itu yang dimiliki oleh administrasi atau root. Nah, root ini memiliki sebuah akses ya, dan root atau administrasi dia memiliki sebuah akses penuh terhadap pengelolaan sistem. Nah, kalau user ini ya dia memiliki hak hak akses yang terbatas. Dia memiliki hak akses jika hanya diperizinkan oleh administrator atau rootnya. Untuk melihat pengelolaan akun atau administrator ya, kita akan melihat di kita akan melihat di sini ya, di manajer komputer manajemen. Nah, di komputer manajemen ini kita bisa lihat bahwasannya di share folders. Nah, di share folders ini ya, di sini kita bisa lihat sorry sebentar, nah ini di user ini kita bisa melihat administrator dan user. Nah, untuk melihat atau manage port ya, bukan. Kalau untuk melihat administrator dan guest, nah di sini ada manajemennya sendiri ya, manajemen komputernya sendiri. Nah, seperti itu. Terus ada yang namanya implementasi hak akses pada folder dan file. Nah, di sini ketika kita ingin share atau membagikan sebuah file ya, itu dapat kita dapat kita akses ya. Ketika saya akan contohkannya pada sebuah file ya. Di sini misalnya. Nah, jika saya ingin membagikan sebuah file ini ya, misalnya file ini. Nah, di sini bisa kita lihat di properties. Nah, di security. Nah, kalau dalam Windows ya, dalam Windows itu dia ada di security tab, tetapi kalau di Linux dia ada di eh, menggunakan chmod atau chon ya, seperti itu. Nah, di sini ada sebagai user. Nah, di sini bisa kita allow atau dan bisa kita write, read dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya implementasi password yang kuat atau penggunaan multifaktor authentication. Nah, untuk implementasi password MFA atau multifaktor authentication, nah itu eh, gimana kita membuat password yang kuat. Contoh, password yang kuat itu bisa lebih dari 8 karakter dan yang isinya itu terdapat angka, simbol, dan lain sebagainya. Itu eh, yang ter, yang yang sudah mencakup MFA ya. Seperti yang ada di sini, saya akan berikan contohnya ya, yang di security user saya sekarang itu menggunakan sudah MFA karena dia sudah two step verification ya, dan menggunakan
Ini MFI sudah on ya, berarti sudah aktif MFI-nya. Terus password, berarti password saya sudah menggunakan standar MFA seperti itu. Dan selanjutnya itu ada pengalaman melakukan update patch rutin dan konfigurasi role file, yaitu menutup port yang digunakan. Nah, di sini menggunakan update patch secara rutin itu hal yang penting untuk mengaktifkan sistem operasi update terus uh, secara menerus mengupdate fitur-fitur yang baru ya oleh sistem operasi. Nah, kalau untuk konfigurasi role file atau menutup port yang digunakan itu dapat kita lihat di sini Windows Defender Firewall ya. Di sini ada advanced setting. Nah, di sini ada inbound rulers, lalu ada new rules. Nah, di sini ada port, lalu next. Nah, di sini kita bisa pilih port apa yang bakal kita matikan, port UDP atau TCP. Nah, di sini saya akan mematikan port TCP misalnya di sini, lalu kita matikan misal port 80 atau port 21 atau port 70 dan lain sebagainya. Lalu kita pencet next. Nah, setelah itu dan ya mungkin ini saja video final praktikum saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rizky Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.